Banyak orang ya yang mengalami depresi setelah kita cari adalah salah satunya sumbernya adalah kesulitan untuk memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain. Seringkali nih perasaan kita yang paling menghambat rasa maaf itu sialan. Ya, enak banget dia sudah melakukan kesalahan, saya maafkan. Betul. Itu karena pemikiran kita bahwa memaafkan itu untuk dia. Tapi yang sering terjadi itu marah-marah ketika ditanya tidak mau menyampaikan. Marah karena apa? Pokoknya marah aja gitu. Masa sih kamu nggak ngerti? Iya, seperti itu. Dok. Bego. Waduh, kan omongan kayak gitu. Akhirnya bertengkar. Iya. Pesannya. Halo, selamat malam teman baik semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan mantap jiwa. Selamat bergabung dalam acara Jadi Gini Season 2 yang hari ini sudah masuk pada episode kedua. Saya Dewi Padmi Suci dari komunitas teman baik akan berbincang bersama narasumber kita Dr. Gusti Rais PKJ dan disiarkan langsung dari studio Diskoria 88. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah sulit memaafkan dan depresi. Acara ini didukung oleh komunitas teman baik, Mercy, gustirai.com, dan Diskoria 88. Halo Dok, selamat malam Dok, apa kabar Dok? Halo, wah senang sekali nih malam ini bisa bincang bareng Dr. Rai. Saya langsung terkenang loh. Masa kecil saya tuh ada penyiar TVRI mirip sama ibu tuh. Oh ya? Waduh, siapa ya Dok? Halo friends, ya ketemu lagi ya. Nah, di sini lucunya nih ya, acara Jadi Gini itu tamu yang diundang langsung jadi host. Ya betul. Wah. Ya. Ya, pengalaman baru buat saya Dok. Santai aja Bu, santai Siap. aja. Cukup topiknya aja yang begini ya, kitanya harus santai. Betul. Ya kan? Ya. Nih sekarang saya ngomong ya, kenapa sih topik hari ini nih kita bareng Bu Dayu Padmi Suci ya. Beliau ini saya memperkenalkan kan. Beliau ini anggota komunitas teman baik sekaligus founder Love and Strong Woman. Ya, kan? betul Dok. Bisa diceritain nggak Bu, Love and Strong Woman tuh sebenarnya apa sih Bu? Oh itu adalah wadah buat kita yang teman-teman survivor kanker, ya pejuang-pejuang kanker. Khususnya kanker payudara, tetapi pada akhirnya dari beberapa kanker lain juga bergabung, berharap bisa menjadi wanita yang kuat, tegar, menjalani pengobatan yang jujur saja pengobatan untuk kanker itu ya lumayan berat dan melelahkan. Berharap jadi bisa saling mendukung. Survivor cancer ya? Survivor juga ada. Stadium berapa Bu? Stadium 4B Dok. Waduh, ada yang lebih sulit dari 4B nggak Bu? Belum tahu sih Dok. Ini kayak apa? Pangkat PNS gitu ya. Betul Dok. Jenderal kali Dok kalau militer. Tapi Bu kelihatan sehat ya. Hari ini bukan hanya sehat aja tapi bahagia ya. Puji syukur Dok. Iya, itu kita sambut-sambut dulu ya yang datang di acara kita yang udah mampir ya. Siapa aja nih? Gesakso. Wah, ini penonton setia nih Bu. Ya kan? Wah, halo. banyak kemudian juga ada yang gabung ya, Labib Dok. Syarif ya. Kita baca nih Lisa Wedding ya. Free Willy. Wah, banyak nih macam gimana nih bacanya ya? Susah nih. Endrigun. Miftah. Halo semuanya ya. Halo teman-teman, selamat bergabung. Gitu. Topik kita hari ini apa, Bu? Topiknya adalah sulit memaafkan dan depresi. Waduh, kayaknya nih topik lumayan relate berat ya bagi banyak orang ya. Kayaknya dialami oleh banyak orang ya Dok. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Ada pengalaman nggak nih Bu dengan memaafkan? Wah. Banyak Dok. Banyak. Ini yang kita yang dimaafkan apa kita yang memaafkan? Bu? Sama-sama Dok. Bersyukur dimaafkan juga dan saya juga bersyukur mendapat kesempatan memaafkan. Diberi kesempatan memaafkan. Iya. Wah, halo juga nih Dia Satya ya yang baru bergabung. Wah, ya, halo, kayaknya udah Mbak balik nih ya ke Surabaya ya kan. Ini psikolog klinis wannabe ya. Wah, kan. Halo jiwa. Ya. Halo Mbak Dia. Itu ya. Nah, tadi pasti kalau orang mau isunya adalah memaafkan atau dimaafkan tuh pasti berawal dari kesalahan ya. Betul, kan nggak ada orang memaafkan nggak ada bikin salah. Betul ya kan gitu. Nah dari pengalaman Ibu nih ya lebih berat mana Bu?
kita melakukan kesalahan atau memaafkan kesalahan orang lain, Bu? Kalau bagi saya lebih berat dimaafkan, Dok. Mhm. Lebih berat bagaimana orang lain bisa memaafkan Iya, kita. Oh, artinya kita melakukan kesalahan. melakukan kesalahan dan Hmm. supaya orang lain mau memaafkan itu lebih berat, Dok. Gitu ya. Iya, Dok. Tapi yang lebih berat lagi nih sebenarnya, Bu. Coba dipikir-pikir. Bagaimana memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Ya itu yang paling berat, Dok. Nah, ya kan? Yang paling berat itu. Kadang-kadang orang lain sudah memaafkan kita, tapi kok kita belum bisa menerima, ya Iya, kan? Kesalahan apa yang kita lakukan, betul. gitu. Lalu kenapa kita sandingkan sama depresi, gitu ya? Iya, Dok. Nanti Apa hubungannya sama depresi ya, Dok? hubungannya dia sepupuan, Bu? Enggak Oh, juga. Ya, tapi gini loh, banyak orang ya yang mengalami depresi setelah kita cari adalah salah satunya sumbernya adalah kesulitan untuk memaafkan ya. Kesulitan untuk memaafkan kesalahan yang kita lakukan. Atau kemudian rasa penyesalan di mana kita pernah disakiti sama orang lain, ya kan? Tetapi kita nggak bisa move on dari situ. Selalu kepikiran aja dengan itu. Orang depresi itu kan lebih banyak fokusnya tentang masa lalu kan. Nah, betul. hidupnya di masa lalu. Nah, Betul. biasanya di masa lalu itu pasti ada sebuah kesalahan. Ya, Entah itu dilakukan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri gitu. Jadi kayaknya cocok ya, Bu ya. Kita bahas itu sekarang ya. betul. Kayak teman-teman juga boleh ya mulai ya. Oh, salam dari Lombok nih, Kori Rizky. Halo. Halo, salam juga Mbak Iya. dari kami di sini. Salam Hmm. mantap jiwa, Mbak. Wah, ada Wanabra, ya kan? Ada siapa lagi? Ini namanya Rai susah-susah Laksmi. sih, Iya, Talian gitu kan? Benar nggak sih? Talitan. Ya, oke, boleh nih teman-teman nanti sharing, boleh ya kan? Ya, Atau bertanya. Ini saya juga udah ngantongin beberapa pertanyaan, Bu. Jadi ya, Dok. waktu ini kan kita kita share ya di story, terus kita nanya nih mau nanya apa gitu kan? Kesannya sombong, Bu. Jadi supaya banyak pertanyaan, tapi ternyata pertanyaannya susah-susah, Bu. Waduh, sudah banyak Tahu susah gitu juga saya ya. nggak nanya ya kan? Hmm. Tapi itu bukan penyesalan ya, Dok ya. Oh enggak. Saya memaafkan. Betul, Dok, betul, betul. Oh nih Bu, dari pertanyaan yang paling gampang nih Bu, ya kan? Nih, halo malam dok nih dari Tererets. Wah, namanya. ini menurut penerawangan saya nih ayahnya bisnis bus Bu. Wow. Oh itu telolet ya, bukan tereret ya. Saya Tereret. baru berpikir apa ada hubungannya ya? Santai lah ya, Jumat malam ya kan. Betul. Nggak boleh besok udah libur ya kan, buat yang libur. Buat yang libur. Yang enggak, Yang enggak ya tetap kan? kerja. Nah, pertanyaannya Bu, Tererets. Halo, malam dok. Bagaimana saya tahu kalau saya depresi nih gitu, Bu. Nah, itu gimana caranya, Dok? tahu? Gimana, Bu? Ibu kan tadi bilang ibu juga ada pengalaman. Ibu juga katanya survivor Cancer. depresi Ya, juga depresi kan. juga. Sempat dulu, sekarang udah lain senyumnya, ya kan? Ya, Iya, kalau pertanyaan model begini kayaknya bukan saya yang jawab, Bu. aduh, Gimana masa kalau lalu ibu yang adalah jawab? masa lalu, Dok. Nah, biasanya apa sih Bu gejala-gejala depresi? Aduh, Wah, gejalanya. yang ibu alami aja deh dulu. Ya, kalau yang saya alami sih air mata tuh keluar gak berhenti-berhenti, Dok. Gak Hmm. tahu diri air mata saya. Mhm. Mau di pasar, mau lagi mau ke tempat umum. Jadi air mata ibu tuh lebih hebat dari PDAM ya. Betul. Dan benar-benar lebih bandel dari saya, Dok. Kalau saya masih bisa dikasih tahu kalau dia bandel banget. Mau-maunya sendiri sudah, Dok. Mau keluar-keluar. Pokoknya melo terus gitu ya. Iya. Bawaannya. Aduh, benar-benar. Pokoknya orang mau ngomong apa kita tetap nangis ya. Bagi saya omongan orang saat itu masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, Dok. Oke, jadi nangis gak berhenti. Sedih lah pokoknya ya Sedih, kan. merasa Terus hancur. apalagi nih Bu? Energi gimana Bu? Energi. Aduh, lemes aja, rasanya capek, Cepet pingin capek, tidur pengen aja, Dok. tidur, ya kan? Merasa sudah hidup ini penuh kesialan, nggak ada Masa depan suram. Masa depan gelap, bukan suram, Dok, gelap. Mati lampu masa depan saya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dulunya misalnya menyenangkan pada waktu Ibu mengalami itu gimana Bu? Merasa semuanya sudah sudah sulit seperti Nonton lawak di TV kayaknya nggak bisa ketawa nggak ya? bisa ketawa. Sulit. Saya malah dengar orang ketawa tuh benci deh orang ketawa itu. Nah, waktu itu nafsu makan gimana Bu?
Gila dok nafsu makan saya. Luar biasa bertambah. Sangat. Kalau orang lain bilang nggak pengen makan, saya justru depresi tambah gendut. Kok bisa ya dok? Bukan karena lapar, Bukan dok. tapi karena moodnya menurun. Merasa pada saat itu mengunyah. Apa yang saya inginkan saya kunyah, saya nikmati. Jangan-jangan Bu makan itu dalam rangka menyakiti diri kita juga ya. Biar deh, ya kan, gemuk. Oh, saya nggak peduli waktu itu karena saya merasa yang paling bisa menghibur saya makanan. Dok. Jadi benar tuh ya, orang yang mengalami gangguan depresi bisa menurun nafsu makan atau malah bisa meningkat. Oh iya. Ya kan. Kemudian ada sampai ide pengen menyakiti diri. Saya pernah membentur-benturkan kepala karena merasa seakan-akan ya waktu itu yang saya rasakan orang di sekitar saya itu seperti tidak peduli dengan keadaan saya, seperti tidak mau tahu. Jadi saya ini orang yang benar-benar sengsara, tidak ada yang mau mengerti saya. Kadang saya membentur-benturkan kepala, sudah begitu. Kadang kalau dipikir-pikir sekarang kok bisa ya kita seperti itu gitu ya. Sempat berpikir begitu dok. Kok bisa ya saya seperti sekarang itu? kita tiba-tiba sudah menertawakan ya keadaan itu ya. Kadang Bisa. malu lagi dok. Ngapain saya dulu ngapain Tapi ya saya waktu begitu? itu rasanya kita sulit ya keluar dari hal itu. Iya. Gak bisa lewat saran, gak bisa lewat nasehat ya. Kalau yang ngasih saran paling saya bilang kamu sih ndak ngalamin yang saya alami. Saya bilang begitu. Bisanya ngasih nasihat, alami dulu yang Dan saya itu alami gitu. menetap ya, bukan kayak sedih biasa ya. Enggak, itu nangisnya tuh hampir setiap hari dan nangis saja. Sampai saya untuk keluar rumah nggak berani dok. Orang nangis terus, nanti orang nanya saya kenapa begitu. Iya, udah menderita, pakai mikirin perasaan orang lain ya. Tuh. Nanti kalau saya keluar nanti orang lain gimana, Gitu. keluarga saya malu sama. Kasian banget ya. Iya dok. Iya, tapi itulah penderitaan ya. Nah, Iya, begitu nih Tereret. Wah, keren kan jawabannya Bu Dayu. Memang kalau orang yang mengalami itu lebih ini loh bisa ya kan? Jadi soal rasa ya kan? Itu yang saya Itu rasakan. Tereret. Tapi ya tentu saja kita nggak boleh dong mendiagnosis diri sendiri. Oh kayaknya saya depresi kayak ini. Carilah pertolongan. Ya kan kalau Bu Dayu nggak mencari pertolongan nggak bisa nih kita lihat senyum seperti ini ya kan? Dan kadang-kadang ketika ya mungkin itu titik terendah ya. Iya. Titik Saya terendah, sempat berusaha bunuh diri dok, mencari obat-obatan untuk bunuh diri. Nah itu syukur ya belum waktunya. Ya Iya, kan? syukur obatnya juga nggak ketemu dok. Kalau ketemu mungkin sudah. Itu ada ininya loh Bu. Kalau orang depresi berat malah kemungkinan untuk bunuh diri itu lebih rendah loh. Oh iya dok. Karena untuk bangun aja susah. Untuk melakukan upaya bunuh diri itu susah. Yang lebih sering tuh yang depresi sedang. Iya kan? Jadi keinginannya kuat, energinya masih ada, Bu. Gitu. Iya. Gitu sih. Ya. Oh tapi gitu ya dok. Jadi kalau serius. betul loh. Jadi saya sebenarnya dengar sih pengalaman dari keluarga suami juga yang bunuh diri dengan bahan-bahan yang simpel dan mudah didapat. Tapi kenapa bodohnya saya nggak nyari bahan itu ya dok? Padahal gampang didapat di warung-warung lagi. Iya, syukurlah. Jadi orang saat mengalami depresi, kognitifnya juga menurun Bu. Fokusnya, konsentrasinya, ingatan kita nggak cemerlang, nggak secemerlang betul biasanya. dok. Saya pelupa luar biasa itu betul. Konsentrasi juga tidak bisa sampai akhirnya saya pernah mengalami luka bakar ya karena itu. Jadi suka ceroboh. Pikiran tuh tiba-tiba lupa saya mau apa gitu, lupa. Akhirnya saya lupa matikan kompor, terbakar. itu tuh Tereret ya kan, makin banyak tuh gejala yang bisa ada ya kan. Itu hanya precaution ya, kalau kita mengalami ya beberapa hal itu mending dipastikan ya kan, kita konsultasi, kita periksa. Syukur kalau enggak ya kan. Tetapi apa nih untuk mencegah? Di mana-mana mencegah lebih mudah. Baik, ya. Gitu. Itu ya pertanyaan dari Tereret. Berikutnya sebelum kita masuk ke soal sulit memaafkan ya kan, kayaknya ada yang nanya-nanya, Dok, depresi dan PTSD apa sama? PTSD itu post traumatic stress disorder atau trauma lah ya kan, gangguan pasca trauma ya kan, gangguan stres pasca trauma. Sama nggak sama depresi? Ada kemiripan, tetapi nggak sama betul ya. Kalau PTSD itu 3 gejala yang utama ya. Jadi ada suatu stresor luar biasa ya kan, yang kita tidak pernah rencanakan, mendadak ya kan, terjadi dalam satu waktu, misalnya bencana alam ya kan,
misalnya mengalami kekerasan atau pemerkosaan, ya kan. Nah, gejalanya setelah itu ada 3. Yang pertama, re-experiencing. Jadi seperti mengalami lagi. Bisa dalam bentuk mimpi, bisa juga dalam keadaan sadar. Aduh, kok saya ada yang mengingatkan kita mengalami lagi. Seakan-akan kejadian buruk itu terulang lagi. Ya kan. Contohnya dulu waktu kita ada gempa, ya Iya. kan, di Lombok, ya kan, di Bali juga kena kan. Beberapa hari setelah itu tuh banyak yang rasa, gempa lagi nggak? Saya juga Gempa lagi. begitu, Nah, Dok. gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya tempat piring itu bergoyang sedikit aja, mungkin anak saya taruh gelas, saya langsung kaget merasa seperti gempa. Jadi saya sampai sekarang itu kalau merasa goyang, saya selalu naruh air di gelas di depan saya. Kalau saya merasa goyang, saya lihat airnya goyang nggak? Sampai gitu, Dok, saya. Terus ada juga trauma. Berarti ibu nggak cocok jadi penyanyi dangdut. Waduh, kok gitu, Dok? Iya kan nggak bisa goyang. Aduh, bisa trauma saya, Gitu, Dok. itu yang pertama ya, re-experiencing. Yang kedua, avoidance. Jadi kita berusaha menghindari apa hal-hal yang mengingatkan tentang kejadian itu kita hindari nih. Ya kan? Kemudian yang terakhir, kalau kita nggak bisa menghindari, harus ketemu sesuatu yang men-trigger itu, tiba-tiba kemudian kita jadi hyperarousal, jadi cemas, panik, histeris, ya dada Berdebar. berdebar Iya. kenceng, pokoknya luar biasa lah, ya kan. Sebenarnya bahasan itu udah ada ya di Jadi Gini season yang pertama. Coba dicari-cari deh di IGTV, ya kan, ada tuh khusus trauma, ya kan, begitu. Nah, kalau depresi seperti yang tadi disebutkan, Berarti, jadi biasanya depresi itu lebih berjalan nggak tiba-tiba gitu, Iya. tetapi ya Berproses ya, Dok? berproses gitu ya, bukan hanya orang pacaran aja berproses, Bu, Aduh, tapi depresi juga berproses ya, Dok? gitu ya. Itu perbedaannya ya. Kemudian kita batasi ya, setengah jam pertama lah kita ngomongin depresi. Nanti kasihan yang bagian memaafkan nggak Kebagian nanti, mention. Dok. Ya baca dulu ya, Gesakso Ola nih ya. 3 bulan lalu aku depresi dan ada pikiran bunuh diri. Akhirnya self harm. Sekarang sudah pengobatan dan coba garukin tangan seperti dulu ketika kambuh. Ternyata nggak kepengen lagi self harm. Sakit, Dok. Sakit katanya, Dok. Iyalah, artinya perubahan ya. Tapi ini bagus nih ya kan. Kelihatannya Ola nggak stigma ya terhadap pengobatan. Iya. Kan banyak begitu kan orang Iya. takut. Oh, nanti jangan-jangan kalau minum antidepresan ntar tiba-tiba pribadi saya berubah Iya, gitu. betul, Dok. Ya kalau ada begitu laris sobat begitu. Nggak ada Betul, seperti Dok. itu. Tiba-tiba saya jadi orang lain. Nah, itu juga ada, Bu, di Jadi seasonnya. Kalau ini yang pertama saya ingat nih. Iya, Dok. Karena di Jadi Gini season pertama yang episode 1 kita membahas tuh stigma obat antidepresan. Memang betul, Dok. Memang banyak yang salah paham. Ada yang bilang obat dari psikiater itu narkotika segala macam. Ibu minum ya? Oh, saya minum sejak lama, Dok. Kalau nggak minum nggak bisa gini, Dok. Oh, Mungkin saya jadi orang paling sengsara. Oh iya di nih, dunia. kalau yang di Bali dan udah pernah pesen ya makanan-makanan di Diskoria 88. Siap. Ini chefnya ini. Terima kasih, di depan Dok. kita, ya Terima kan? kasih, Dok. Itu. Oh nih, ada yang membuka nih pertanyaan kita, ya kan, Dok, cara memaafkan seseorang di masa lalu bagaimana? Ya, betul, Dok. Gimana caranya, Dok? Yang pasti gini, ya. Jadi gini. Jadi gimana, Dok? Jadi gini. Gimana caranya memaafkan seseorang di masa lalu? Nah, ini pertanyaan masuk akal, Bu. Sebab kalau pertanyaan bagaimana caranya memaafkan orang di masa depan, itu saya bingung Nggak bisa, jawabnya. Dok. Saya pun nggak tahu caranya, Dok. Iya, kecuali kita time travel, ya kan. Tapi gini, yang pertama ya, kita harus tahu prosesnya dulu. Kenapa sih kita perlu memaafkan? Nah, Iya. ya memaafkan itu tentu karena orang melakukan kesalahan. Ya, kesalahan tuh dinilai dari apa? Biasanya berbeda dengan harapan kita. Ketika seseorang melakukan sesuatu ya yang tidak sesuai dengan harapan Yang kita. diharapkan. Itu Iya. biasanya, ya kan? Kemudian kita merasa tersakiti, benar kan? Nah, kemudian orangnya menyakiti satu kali itu aja sebenarnya. Iya. Tapi setelah itu kita ingat, setiap kita ingat, kita tersakiti lagi. Ya. Wah. Jadi bisa jadi nih kalau orang melakukan kesalahan 5 tahun lalu, Betul. dia menyakiti kita satu kali. Tapi ingatan kita menyakiti kita ratusan kali.
Berarti tanpa sadar sebenarnya ingatan kita ya Dok yang menyakiti ya Dok. Bukan orangnya. Ya kan? Wah. Jadi sebenarnya kita mesti mulai dari pertanyaan sebenarnya gitu ya. Memaafkan ini untuk siapa? Ya, untuk siapa Dok? Banyak orang berpikir memaafkan ini untuk orang yang melakukan kesalahan. Lalu Sebenarnya yang lebih penting adalah memaafkan itu untuk diri kita sendiri sebetulnya. Memaafkan untuk diri kita sendiri. Agar kita cukup disakiti cuman sekali itu aja. Tidak lagi disakiti berulang kali. Itu. Wah. Iya kan, benar Jadi kan? gitu ya Dok. Jadi problemnya adalah diingatan kita. Loh, langsung semua muncul pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana dong supaya ingatan kita berubah, Dok? Oh, kita lupa akan hal itu. Sering pertanyaannya begitu kan? Ada nggak, Dok? Sampai ada lagunya, ingin lupa ingatan. Wah. Gesya. Iya. Itu Gesya ya? Iya. Saya nggak tahu tuh. Lumpuhkanlah. Oh iya. Mantap. Lagi Bu. Jangan dong. Saya nanti ada yang komen nanti Dok. Suaranya bagus, tapi lebih baik lanjutkan percakapan dengan dokter. Maksudnya gini. Kemudian orang pengen lupa. Kemudian kita perlu tanyakan. Kalau lupa bahaya kan? Katakanlah misalnya itu membahayakan diri kita. Kemudian kita lupa. Besok disakiti lagi dong. Kita terjebak pada situasi yang sama. Padahal ingatan soal bagaimana orang menyakiti diri kita itu penting buat kita. Agar kita tidak mengulangi lagi situasi tersebut. Jadi yang diubah bukan ingatannya, rasanya. Bagaimana ketika kita ingat kejadian itu, ya kan, rasanya berbeda. Berarti ingatan itu akan tetap terbawa ya Dok? Tapi dengan rasa yang berbeda. Ya. Sama kayak Ibu cerita tadi. Oh saya Dok ngalami cancer stadium 4. Ibu masih ingat kan? Ya. Ibu bisa menceritakan hal yang sama. Tapi rasanya sekarang beda kan? Beda kita dong. Tadi ketawa-ketawa. Iya Dok. Nah itu. Kalau ya dulu kan? Awal kena saya nangis Dok kalau cerita. Ya kan? Biasanya nih saya nggak tahu kalau di Ibu. Biasanya orang kalau itu kan orang lain melakukan kesalahan pada kita. Iya. Yang lebih sulit tadi kita bahas adalah memaafkan diri kita sendiri. Ketika orang sakit apapun itu, misalnya cancer, biasanya ketika mengalami itu kita kemudian menyalahkan diri kita sendiri. Aduh, gaya hidup saya sih dulu begitu. Betul, ada makan dulu tuh. begitu. Coba dulu nggak seperti itu. Iya. Ya kan? Coba ketika awal muncul ini saya segera berobat. Andaikan. Betul, terus Dok. itu sebenarnya kita lagi menyalahkan diri kita sendiri. Kita sulit memaafkan diri kita sendiri. Jangan-jangan itu tuh sumbernya. Saya sempat begitu Dok. Jadi depresi. Sempat ya kan? begitu Dok. Jadi merasa saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri, terlalu sibuk dengan orang lain tapi lupa merawat diri sendiri. Sempat seperti itu Dok. Jadi itu. Jadi kalau mau tahu tahap-tahapnya ya kan bagaimana memaafkan, kita pahami dulu sebetulnya. Ya kan? Orang lain bisa nih menyakiti diri kita. Tapi kalau kita tidak mengizinkan diri kita tersakiti, sebenarnya kita nggak akan sakit. Ya kan? Kalau dia nyakiti kita sakit saat itu aja wajar. Iya. Paling sedih jadinya. Tapi yang membuat depresi adalah ketika kita meresponnya, ya kan? Bahwa kita perlu dikasihani, bahwa kita, ya kan? Bahwa dia kejam melakukan itu berulang-ulang, padahal tidak. Dia hanya melakukan itu satu kali. Tetapi karena kita mengingatnya terus, ya kan? Kemudian itu menjadi sedih yang berkepanjangan dan akhirnya mengalami depresi. Gitu. Apa karena juga mengharapkan yang berbeda Dok dengan yang didapat? Iya. Nah, itu lagi satu. Nah, awal tadi kan kenapa kita kemudian merasa tersakiti karena dia melakukan sesuatu yang di luar harapan kita. Setelah itu kita mengharapkan responnya dia berubah lagi. Ya kan? Iya. Dengan minta maaf yang baik dan sebagainya. Kita ingat-ingat lagi nih. Ternyata tidak terjadi itu. Bagaimana Dok? Apa yang ada dalam kendali kita, mana yang tidak di dalam kendali kita. Iya. Respon orang lain tuh nggak ada di dalam kendali kita. Mau itu pasangan kita, mau orang tua kita, mau anak kita,
Bahkan misalnya kita punya pegawai kita itu juga di luar kemampuan kita bagaimana dia berkomentar, Iya, bagaimana dia berperilaku. Nah, kalau kita merasa punya kendali terhadap seseorang, kita siap-siap kecewa. Yang kita punya hanya soal kendali diri kita, bagaimana kita merespon hal iya, Dok. itu, ya kan, dan sebagainya. Jangan terbalik. Kalau terbalik jadinya seperti itu, ya. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain. Seringkali nih perasaan kita yang paling menghambat rasa maaf itu, sialan, ya kan. Enak banget dia sudah melakukan kesalahan, saya maafkan. Ya, itu Betul, karena pemikiran kita bahwa memaafkan itu untuk dia, untuk orang lain. Enggak. betul. Sebenarnya memaafkan itu bagian dari self love, menyayangi diri kita. Oke, kayaknya ini orang nggak penting nih, ya kan, cukup sampai di sini, ya nggak penting-penting amat, diri saya lebih penting, ya kan, Iya, saya nggak membiarkan masalah nanti dosa dan sebagainya biar tanggung sendirilah, ya kan, ngapain saya ikut menanggung hal itu, oh ya. gitu. Berarti kalimat saya maafkan kamu itu bukan untuk orang lain ya, Dok? Bukan, sebenarnya that's it, gitu loh, Iya, udah cukup nih. Nah, kan saya nggak membiarkan kamu untuk menyakiti diri saya lagi, iya. itu sebenarnya ungkapannya. Tetapi orang kan beranggapan saya maafkan kamu, ya saya memaafkan perilaku orang lain terhadap saya, Nah, kan itu seperti lagi itu. kita harus ubah. Ya Iya, kan, kadang-kadang ketika orang melakukan hal yang buruk, hal iya. yang salah, kita jadi membenci. Betul, betul, Padahal Dok. sebenarnya yang kita benci bukan orangnya, tapi perilakunya. Perilakunya, betul, Dok. Nah, ya Tapi kan. kadang merembet ke orangnya juga akhirnya, Dok ya. Nah itu. Akhirnya semua di diri orang itu seakan-akan salah. Padahal yang dia Iya, lakukan adalah perilaku saat itu saja. Gitu. Jadi satu kesalahan bisa menghapus, ya kan, semua memori baik yang dia sudah pernah lakukan pada diri kita. iya. Panas Itu. setahun dihapus hujan sehari gitu, Dok. Betul. Artinya kalau begitu memaafkan itu sebuah keharusan ya, Dok? Nggak ada sih yang harus di dunia ini, Bu. Oh Itu gitu ya, Dok? soal pilihan. Pilihan, Dok ya. Artinya kalau kita masih mau menderita, ya lanjutkan, gak usah dimaafkan. Ya kan, sakiti diri kita terus. Iya, Ya kan, tetapi kalau rasanya udah nggak kuat, kan, atau kita sudah memilih, oh saya nggak mau sakit lagi nih, iya. maka kita maafkan. Ya kan, bukan berarti perbuatan yang dia lakukan itu benar loh. Nah, Iya. banyak sekali orang berpikir kalau saya memaafkan, berarti saya membenarkan dong Membenarkan perilaku salah perilaku dia. yang orang lain lakukan pada diri saya. Ya kan? Padahal salah tetap salah, benar tetap benar, ya kan. Saya memaafkan itu hanya untuk ya membebaskan diri saya dari dampak buruk perbuatan orang itu Iya. terhadap diri saya. Gitu. Itu kita lagi menunjukkan level kita lebih baik daripada orang itu. Gitu. Maka tapi beberapa kepercayaan Iya. ya kan merasa semakin cepat kita memaafkan, nah, maka karma buruknya akan cepat kembali pada Betul, orang yang Dok, melakukan. betul. Gitu sebenarnya. Mengikhlaskan ya, Dok, memaafkan dan mengikhlaskan. Dan itu bukan sebuah keharusan, itu akan tumbuh ketika kita mengizinkan. Sebenarnya rasa maaf itu ada kok di dalam diri kita, ya kan? Iya. Tetapi kita hanya tinggal perlu mengizinkan hal itu terjadi. Jangan egois tuh. Orang juga kaget biasanya. Kok saya sulit memaafkan? Nah, Ibu jangan egois. Loh, saya kan sudah korban. Kenapa saya yang dibilang egois? Kan Egois. gitu, Dok. Karena kita ingin menikmati penderitaan Iya, terus bersama seperti itu ya, kita, Dok ya. gitu kan. Lepaskanlah gitu. Ya kan? Kita lebih baik kok tanpa hal itu, tanpa mengingat-ingat hal itu. Iya. Gitu. Wih, sulit banget nih, Dok. Pasti begitu. Dokter Betul. kayak nggak pernah aja kesulitan memaafkan. Ya betul, kita semua kan latihan setiap hari untuk hal Iya. itu, ya kan? Make sense banget kan kalau kita terus menyakiti diri kita dengan ya kan tetap merasakan hal itu sebagai sebuah kesalahan, semua rasa sakit. Kita membiarkan diri kita mengalami depresi gitu, ya. Berikutnya apa nih? Ada pertanyaan. Menurutku sudah memaafkan, Dok. Nah, dari Brataulina. Iya, Brataulina. Menurutku sudah memaafkan, Dok, tapi takut dan gelisah akan berulang disakiti lagi. Gimana caranya ya, Dok, menghilangkan khawatir dan gelisah itu? Wow, jadi Kok bisa gitu ya, Dok? ada kesalahan, Ya. dia merasa udah memaafkan orang Memaafkan. itu, tapi setelah itu kita jadi insecure. Iya. Jangan-jangan ketemu orang lain lagi dia begitu lagi nih. Iya. Jangan-jangan gitu. Nah, seringkali mental trap itu yang dinamakan menggeneralisir, ya kan? Seakan-akan setelah itu semua orang akan berlaku sama. Iya. Seakan-akan situasi apapun
akan akan mendapat muaranya perlakuan yang seperti sama itu juga dan akhirnya. sebagainya. Ya. Bagaimana mengembalikan kepercayaan itu. Nah, kita ulang lagi, ya kan? Kita bingkai ulang. Kenapa sih hal itu terjadi? Apa sih yang bisa Kenapa kita Dok? Kok bisa lakukan? seperti itu Dok? Nah, kadang-kadang kesalahan itu terjadi karena kita juga membentuk hal itu. Misalnya, kita misal pada beberapa orang nggak bisa membuat batasan. Ya. Dan banyak nih misalnya orang people pleaser, ya kan? Ya. Kita pengen memuaskan orang lain, maka Ya. orang lain jadi sewenang-wenang sama kita. Ya, nah kalau kita review ulang, biasanya kalau konsultasi nih Bu, Iya, Dok. nah bukan saya tiba-tiba, oh itu karena ini karena ini gitu. Saya nggak akan berlaku sebagai dukun. Nah, saya mendampingi orangnya untuk menemukan, oh iya ya, saya tuh ada unsur juga, saya membentuk keadaan itu, ya kan? Berarti ada sesuatu yang perlu saya ubah Dok. Oke, terus apa nih yang bisa kamu buat? Oke, berarti saya harus membuat batasan sama orang lain. Iya. Saya nggak mau diperlakukan begitu, maka saya akan aman, ya kan? Kemudian identifikasi lagi, oh ini masalah orangnya sih kayaknya, bisa jadi bukan kita, ya kan? Betul, Ini Dok. orangnya aja nih, ya kan, seperti ini. Setelah itu kita harus bisa melihat orang lain, oh ini orangnya berbeda, Iya. ya kan? Nah, lebih make sense hal-hal itu dilakukan, ya kan? Kita identifikasi orangnya beda, situasinya beda, oh kayaknya enggak deh. Iya. Seperti itu. Kalau enggak, kita hanya mengidentifikasi simbol. Oh karena dulu yang menyakiti saya laki-laki, ini sama nih. Karena sama-sama laki-laki, Sama nih begitu gitu, Dok. ya kan? Heeh. Begitu ketemunya perempuan, wah ini perempuannya kelaki-lakian juga, nih menyakiti saya juga, wah Iya. kan repot, ya kan? Jadi semua simbol kita lakukan. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi ulang hal-hal yang, kemudian mana yang lebih sulit Dok kalau kita punya ingatan yang buruk, ya kan? Iya. Kadang-kadang ada pilihan juga loh, daripada kita ngurek-ngurek luka yang zaman dulu, lebih baik kita buat kenangan baik. Ya kan? Iya. Ibaratnya kita bikin kopi, gulanya dikit, ketumpahan kopinya gitu. Terus lalu apa ya, tinggal tambahin air sama tambahin gulanya. Ya kan, jadi banyak. Jadi gelas Iya. besar. Nah, jadi kalau memang malas saya ngurek-ngurek, ya kan? Luka saya yang dulu, ya udahlah saya mau buat memori baik. Secepatnya kita mempunyai pengalaman-pengalaman baru yang berbeda dengan hal itu. Berarti kalau tiba-tiba ingatan tentang kenangan buruk itu muncul Dok, yang harus dilakukan tuh apa Dok? Ya, nah kita nantinya ada bahasan khusus. Iya. Ya kan, biar gak rugi kalau sesuatu diomongin berulang-ulang, ya Iya. kan. Teman-teman yang penasaran soal itu namanya unfinished business. Ada urusan yang belum selesai gitu. Oh iya. Ya kan. Dulu ada pengalaman buruk dengan hubungan misalnya ya. Iya. Terus kita pengen punya hubungan baru. Tapi kok nyangkutnya ke yang dulu lagi nih. Nah, Iya. ibaratnya kita punya usaha yang dulu masih hutang. Terus Iya. bikin usaha baru, berat kan. Nah, Iya. ada caranya ya. Unfinished business itu bisa digunakan ya, teknik empty chair Iya, misalnya, empty kursi chair. kosong, Iya. atau meaning means more, atau mencari makna daripada itu. Jadi teman-teman yang penasaran bisa nih sekarang masuk ke Spotify, cari Kopi Kental. Jadi bahkan tuh ada 6 episode tuh yang berhubungan, ada tentang orang tua, ada tentang pasangan, macam-macam lah, people pleaser. Jadi lengkapnya di sana. Gitu. Iya. Berarti itu sudah dibahas sebelumnya ya Dok ya? Iya, itu lebih lengkapnya. Ini preview doang, ya Iya. kan? Nah, ada lagi nih, ya, berulang kali disakiti lagi. Gimana caranya Dok menghilangkan khawatir dan gelisah itu? Iya. Ya, bagaimana kita? Nah, pertanyaannya, yang menyakiti berulang kali itu orangnya satu apa? Nah, orang kan? yang sama atau orang yang Iya, berbeda? orang yang berbeda. Bisa jadi satu orang kita biarkan terus gitu loh. Karena kita lupa, bukan mengubah rasanya. Udah saya lupain. Kejadian lagi. Iya. Ya kan, diulang lagi dengan situasi yang sama lagi. Nah, Berarti hati-hati. semacam permakluman begitu ya Dok? Berapa kali kita bertengkar, kita lupa sebetulnya apa yang kita Iya. pertengkarkan. Beberapa pasangan bertengkar hebat sampai keras, habis itu baikan. Baikannya bukan karena menemukan solusi baru, tapi udah capek bertengkar. Akhirnya bertengkar lagi, Bertengkar urusannya lagi. sama yang sebelumnya, ya kan. Jangan-jangan karena masalah yang sama juga ya Dok ya? Nah, itu sering kali aja sih begitu. Ya kan, ada caranya. Tapi gini loh, itu kan upaya-upaya mandiri yang kita bicarakan. Tapi ada juga nih, saya udah tahu Dok caranya, tapi kok nggak bisa, ya kan. Nah, itu mungkin karena apalagi kalau sudah mengarah ke depresi, ya kan. Itu adalah gangguan di zat kimia otak kita.
otomatis nggak salah loh kalau kita perlu minum obat. Iya. Dengan minum obat kita bisa berjarak. Ya, dokter mah gampang ngomongnya. Ini saya otomatis loh kalau ada ini saya langsung Iya. marah, otomatis kalau gini sedih sama kayak ibu kan waktu itu. Iya. Ya kan otomatis. Nah, obat antidepresan ini membuat kita berjarak nih. Oh, ada begini nih. Jadi kita lihat dia datang, Iya. ya kan? Oh, ini nih. Apa yang mesti saya lakukan nih kalau begini manfaatnya ini, resikonya ini. Nah, ada Iya. begitu. Apalagi kalau diimbangi dengan psikoterapi. Jadi cara menghadapi Iya. stresornya itu bisa dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Nah, berikutnya nih, Bu. Ada lagi Iya. nih. Berarti ketika kita memaafkan, kita berpikir secara egois tidak masalah ya, Dok? Maksudnya? Berarti kalau sudah memaafkan, Aha. artinya memaksakan diri berpikir tidak ada masalah. Berpikir Karena secara sudah egois maafkan tidak tidak ada masalah. Jadi egois kepada diri sendiri seperti itu, Dok. Tergantung Memaksakan. memandangnya ya kan. Iya. Kalau saya memandangnya malah orang yang sulit memaafkan tuh egois gitu. Seakan-akan rasa sakit tuh harus dia miliki terus gitu. Mungkin maksudnya seperti ini, Dok. Berarti ketika memaafkan kita berpikir secara egois tidak ada masalah. Sebenarnya dalam dirinya masih merasa ada ganjalan, ada masalah. Mungkin karena tuntutan budaya atau ajaran agama harus memaafkan seperti terpaksa memaafkan. Nah, seperti itu, makanya Dok. saya nggak setuju tadi. Berarti kita harus memaafkan. Nggak harus. Ya itu, Dok. Bagaimana memaafkan itu menjadi sebuah pilihan, ya kan? Kita memaknai bahwa sebenarnya yang membuat rasa sakit ini diri kita, bukan orangnya. Ya kan seperti tadi, orangnya menyakiti kita sekali. Tapi kitalah sebenarnya yang membuat diri kita tersakiti terus. Karena kita ingin memiliki bahwa orang itu salah loh, bahwa orang itu salah loh gitu. Jadi ingin kita, orang itu seperti kemauan kita, seperti itu, Dok ya. Jadi terserah egois itu dimaknai sebagai apa. Tapi kalau saya memaknai, justru orang yang egois itu adalah memaksakan kehendaknya, ingin memiliki, ya kan, rasa sakit, ya kan, kesalahan itu. Bahwa dengan rasa sakit itu berarti kita lebih luhur, kita loh yang disakiti, orang lain loh yang salah dan sebagainya. No, nah kalau kita sudah merasa cukup tersakiti, kita sadari, ya kan, oh ini saya nih, ya kan, saya yang punya kendali terhadap diri saya nggak mau nih disakiti. Udahlah, itu udah terjadi saat itu, ya kan, saya udah menilai hal ini, ya kan, ada yang saya ubah dalam diri saya, membuat batasan agar saya nggak disakiti lagi, ya sudah. Ya kan, saya membiarkan kalau nanti itu hal buruk kembali lagi, toh itu kan memang salah, saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi saya memaafkan, saya membebaskan diri saya deh dari dampak buruk perbuatan itu, biar deh nanti dampak buruknya pada orangnya. Kembali Ya ke kan? hukum karma tadi ya, Dok ya. Betul gitu, nggak usah juga pasang status karma. Wah, Jadi dan lagu sebagainya. nanti, Dok. Itu namanya Karma, dendam. Ya kan, kita ingin menyakiti orangnya. Seakan-akan kalau orang itu tersiksa, kita akan merasa lebih baik. Enggak juga kan? Banyak kita sering disakiti, orangnya menderita, kitanya biasa aja, nggak puas-puas amat, ya kan, dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya apa nih? Dok, bagaimana kalau orang yang sulit untuk kita maafkan adalah orang terdekat? Rasanya sulit karena mau nggak mau akan terus ketemu. Padahal kita butuh waktu untuk memaafkan, gitu ya. Gimana tuh, Bu? Jadi kalau yang membuat kesalahan itu adalah orang terdekat, ya kan. Tadi kan kita ngomong, orangnya nggak penting-penting banget, gitu kan. Ketika yang melakukan adalah orang terdekat. Gimana dong, gitu ya. Iya. Jadi gini. Gimana, Dok? Lagi-lagi yang kita benci sebenarnya perbuatannya. Bukan orangnya. Betul, Dok. Lalu kenapa kalau kita harus bertemu orangnya kita kemudian jadi benci? Ya kan? Nah, seringkali yang perlu ditanya adalah yang kita benci kan perbuatannya. Apakah orangnya menyadari perbuatan itu? Apakah kemudian dia ingin memperbaiki hal itu? Apakah dia ingin memperbaiki tapi nggak bisa? Apa dia nggak paham bahwa dia menyakiti diri kita? Nah, itu yang kita cari. Maka secepatnya kita bisa menuntaskan hal itu, ya kan? Kamu ketika kita disakiti biasanya apa respon? Marah, sedih, kamu nih begini gitu. Biasanya orang nggak nangkep pesannya, ya kan? Contoh ya, saya pulang misalnya capek, pulang sampai di rumah misal, ini bukan kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai, Dok. Nah, pulang, kamu tuh loh males gini rumah berantakan ini, saya bingung.
maksudnya apa nih? Ya kan? Iya, Padahal setelah saya cari tahu, ada apa sih? Kamu kelihatannya marah ya. iya, Yang buat marah apa? Capek tau nggak sih pulang begini begini iya, begini. sering kali begitu. Itu sampah penuh dari kemarin loh nggak ada yang buang. Oh jadi kamu pengen aku buang sampahnya? Iya. Saya langsung buang sampahnya. Iya, Andaikan orang marah bisa seperti itu, ya kan? Orang cepat iya, nangkep pesannya, ya kan? Sering kali orang yang datang, dok masa sih dia nggak paham bahwa itu menyakiti saya? Wah, orang tuh nggak ada yang cenayang, nggak ada yang membaca pikiran. betul. Jadi kalau marah pesannya jelas. Aku tuh capek loh, nah, aku tuh kecewa loh. Kalau kamu begini-begini atau karena kamu begini-begini. Saya pengen loh kamu seperti ini. Saya seneng kalau kamu bisa begini. Itu marah juga kan namanya. Jadi Betul. 3 nih, aku perasaannya apa yang Iya, menyebabkan, karena apa, sama kemudian kita inginnya orang bagaimana. betul. Itu. Nah, ketika dia sudah lakukan itu, kan kita nggak usah lama-lama Betul. Jadi berita. langsung tahu ya, Dok, permasalahannya di mana. Betul. Tapi yang sering terjadi itu Hmm, marah-marah ketika ditanya tidak mau menyampaikan. iya. Marah karena apa? Pokoknya Nah, marah aja gitu. masa sih kamu nggak ngerti? Iya, Gitu. seperti itu, Dok. Bego. Waduh, kan omongan kayak Uh, gitu. Akhirnya bertengkar. iya, Pesannya nggak jelas. Ya, nggak ada perubahan apa-apa. iya, Ya, kok saya lagi yang salah, Dok? Enggak, bukan soal salah dan benar, ya kan? betul. Tapi bagaimana membuat diri kita lebih baik. Ingat, kendali itu ada dalam diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Tapi Iya. kalau kita sudah melakukan porsi kita sudah memberitahu, marah pesannya sampai. Tapi kalau dia nggak berubah gimana, Dok? Nah, Itu gimana itu, Dok? pilihan dia. Hmm, Ya kan, berarti memang dia tidak mau melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk dirinya. Ya kan? Kalau kita masih memaklumi, ya silahkan. Iya, Ya, tetapi jangan berharap dia berubah. Tapi kalau sudah tidak mampu, ya mungkin sudah saatnya, ya kan? Kita untuk tidak bersama misalnya. Kalau itu terjadi berulang-ulang. ketika jadi Iya, berulang-ulang. tetapi kita sudah melakukan porsi kita. Itu sebenarnya. Jadi Ya gitu kan? ya, Dok. Mhm. Hmm, Tapi saya tahu membicarakan hal itu kelihatannya mudah. ya, Tentu melakukannya tidak semudah itu. Perlu tahap-tahap. Jadi kalau memang sulit rasanya perlu loh didampingi oleh profesional kesehatan mental. Ya kan? iya, Dok. Kalau belum ya cari teman baiknya dulu, ya kan? Apalagi yang sudah ikut pelatihan teman baiknya. Betul, sudah ikut pelatihan teman Gitu, ya baik. kan? Nanti akan disupport tuh untuk mendapatkan bantuan. Berikut. Ada lagi nih. Turun lagi. Kita masih punya banyak waktu nih, ya kan? Memang kalau membicarakan memaafkan itu nggak akan ada habis-habisnya ya. Nah, Putusri ini dari Prisanti, Putusri ya kan? Prisanti. Ya. Oh, sebelumnya di atas dulu nih. I have so many unfinished business. Miss Dugong. Dugong ini bukannya ini ya? Duyung, Dok. Duyung ya. Putri Duyung berarti Dari ini ya. Duyung. Ya, boleh nih meluncur ya kalau unfinished business ke Kopi Kental, ya kan? Spotify. Ya. Itu kita lagi bikin webinar tapi kita rekam dalam podcast, jadi ada suaranya. Jadi bisa sambil kerja dengerin, ya kan? Ya. Gitu. Berikutnya apa nih? Putu Sri Prisanti. Halo Dok, Sri ada pertanyaan dari temen nih. Katanya apakah sedih tiba-tiba dan berulang kali tanpa ada suatu alasan yang jelas, termasuk depresi? Bisa jadi. Ya, Bisa jadi ya, Dok? Ya kan kayak tadi Ibu bilang, Iya. kayak dipikir sih nggak ada apa-apa tapi kok saya melo Kok sedih, aja, bawaannya ya kan, pengen air mata kok nangis. nggak ada stopnya, ya Iya. kan, dan sebagainya. Bisa jadi, ya kan, tapi tidak bisa dari satu gejala kemudian kita mengatakan oh ini depresi, ya Iya. kan. Perlu cari tahu dulu, ya kan, sumbernya apa, ya kan. Jadi bukan hanya diagnosis kok, ya tidak semudah itu kita cari diagnosis oh obatnya ini, nggak begitu. Iya. 10 klien depresi pengobatannya beda-beda, baik obat minumnya, Iya. psikoterapinya, ya, karena apa, yang kita mau treat bukan depresinya Iya. tapi orang yang mengalami depresi. Orangnya kan beda-beda. Betul. Nah, jadi fokusnya bukan pada apa yang dialami tapi pada orangnya. Berarti Gitu. harus segera bertemu profesional kesehatan jiwa. Jangan kayak orang mendiagnosa susah diri sekarang mah sendiri. BPJS aja nanggung, Betul, ya kan? betul. Nggak mesti ke saya kok. Iya. Ya kan, kita bikin acara ini bukan untuk itu. Saya justru, ya kan, kita justru senangnya dari acara ini kemudian orang-orang dimanapun kemudian mencari pertolongan. Izinkanlah diri kita untuk mendapatkan bantuan. Iya, betul. Gitu, ya. Berikutnya. Ada lagi nih.
Itu Oh, dari oke. Fasih Mereka juga bisa berkomunikasi. Wah, Rahmadoni. ini dari Fasih Rahmadoni ya. Dok, memaafkan dan mengikhlaskan itu apa ada bedanya? Memaafkan dan mengikhlaskan. Ya. Terus apa ada dampak psikologisnya? Biasanya memaafkan tuh ikhlas ya. Kalau kita udah Eh, ikhlas, biasanya kita memaafkan ya. mungkin Dok. Emang Hmm, memaafkan ada motifnya Dok? kayaknya kita mesti buka kamus besar bahasa Indonesia. Betul, betul Dok. Iya, tapi itu sesuatu yang beririsan ya. Iya, Kita sulit memaafkan kalau nggak ikhlas. betul. Bagaimana mengikhlaskan kalau kita tidak memaafkan? Apa iya memaafkan bisa terpaksa ya Dok? Nggak bisa. Lah itu Ya kan Dok. namanya bukan memaafkan kalau kita terpaksa, ya kan? Apa nih? Nah dari Ada lagi. Wow, pertanyaannya banyak ternyata, iya ya ternyata kan? banyak pertanyaan yang masuk. Saya khawatir pelaku tidak menyesal, Dok. Meskipun dia sudah minta maaf dan kehilangan kepercayaan selalu curiga. Jadi bolak-balik berkutat dalam luka itu. Rasa ingin selalu mengingatkan dia. Mohon pencerahannya. Nah seperti yang dokter katakan tadi itu. Hmm. Jadi gini loh, ya kita harus sadari. Kita ini nggak punya kendali terhadap orang lain. Iya, Masalah dia sadar apa enggak itu dia orang dewasa. iya, Ya kan? Kalau kita tidak mampu, ya tidak percaya bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, ya nggak usah berhubungan sama dia. Ya iya, kan? Jangan juga jadi martir atau superhero untuk menyelamatkan orang lain. betul. Gitu. Tugas kita hanya mengingatkan, menyadarkan bahwa itu ada sesuatu yang akan berdampak buruk buat orang lain. Sisanya adalah usaha dia. Kalau dia kesulitan, tawarkan, dapatkan Iya, bantuan profesional. Kan iya. ada juga orang harus melakukan begitu, dia tahu itu salah tapi kok sulit sekali rasanya. Ya kan Mungkin untuk dia nggak begitu. punya Misalnya keinginan agresif, berubah ya ya. kan? Berapa Heeh. orang kan pasangannya agresif tuh, Betul. mukul dan Iya. sebagainya. Itu ada dasar loh, sesuatu di isu kesehatan mental yang bisa terjadi. Itu Dan itu kenapa Dok membutuhkan seperti itu Dok? pengobatan. Ya tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan verbal, dengan kata-kata, sehingga dia ketika nggak nyaman dia harus melakukan sesuatu, entah mukul tembok, banting Iya, barang, atau iya, bahkan menyakiti pasangannya misalnya, iya, ya kan? Kita tawarkan, ya kan, untuk mendapatkan bantuan, ya bukan kita menjadi hero untuk hal itu, ya iya, kan? Apalagi misalnya ada hubungannya dengan penyalahgunaan, misalnya iya, narkotika dan sebagainya. Justru kita harus bilang, oh saya bukan nggak sayang sama kamu, tapi dengan perilakumu seperti itu saya sulit menerima. iya, Baiknya kamu berubah dulu. iya, Nanti kita lihat. Ya, setelah ada perubahan, setelah kamu tidak, ya kan, dipengaruhi hal itu, kalau kita masih bisa jalani, ayo. Nah, iya. itu membuat orang termotivasi untuk berubah, gitu sih. Gitu. Berikutnya apa lagi nih? Jadi begitu ya Dok? Ada lagi nggak? Saya susah Dari memaafkan, ya ya, kan, membenci pelaku hingga membuat orang lain turut membencinya. Saya bahkan tidak bisa melihat sisi baik dari pelaku. 1000 kebaikan percuma, Dok. Nah, ini namanya nah, dendam. iya, Ya, dendam itu kayak orang minum air gula ya. minum air gula Dok. Heeh. Makin diminum makin haus. Itu air garam atau air gula sih? Air garam Oh, Dok. air garam ya. Iya Dok. Oke. Sengaja sih supaya Ibu koreksi ya kan. Iya. Karena saya nggak pernah minum air garam. Kecuali kalau diare ya. Nah itu dah. Kalau ke laut gimana Dok? Keminum juga Dok. Enggak, saya Oh nggak enggak pernah Dok. keminum, ya kan? Nah, itu seperti air garam. Iya, Semakin kita minum, semakin kita haus. Dan sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. iya. Jangan-jangan yang kita dendamin nggak ngerasa, Bu. Betul. Ya kan? Sering-sering begitu Dok. Kita marah orangnya udah Gitu. asik dengan Dan dirinya kita sendiri. membuat orangnya jadi sepenting itu, gitu loh. Selalu Sampai ada kita dalam perlu menggalang dukungan untuk ya, membenci dia, berarti orang penting dong ini dalam selalu hidup ada kita. dalam ingatan ya Dok jadinya. Iya. Padahal kita pikir jauh tuh orang-orang yang peduli sama kita harusnya Iya. lebih penting daripada Iya, sosok betul. orang ini gitu. Tapi seringkali orang itu lebih penting jadinya Dok ya. 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 Dok, apakah ini yang dari Agus Wardi, apakah cemas dan stres berat bisa membuat ingatan jadi rusak? Nah, itu gimana Dok? Mungkin kata-katanya tidak se ekstrim itu ya, tapi ya cemas dan stres itu juga bisa mengganggu fungsi kognitif. Jadi ibarat gini ya, kalau pikiran kita itu atau otak kita kayak TV ya, Iya. nah bisa voltasenya naik turun nih. Ya, Wah, kan? gambarnya Bisa jadi dibilang nggak begitu kalau bagus ya. cemas voltasenya meningkat, depresi voltasenya menurun. Ini analogi aja ya. Iya, Kira-kira lama-lama kalau dibiarkan dan tidak diperbaiki, apakah TV itu jadi rusak? bisa Gitu. ya Dok ya. Iya, ada namanya brain derived neurotrophic factor. Jadi pupuk otak itu juga terganggu, ya kan?
Kemudian ketika stres, hormon kortisol keluar ya. Bukan hanya otak, ingatan, tetapi juga tubuh. Iya. Ya kan? Jadi ada beberapa literatur mengatakan kalau cemas dibiarkan, kemudian apa namanya kekakuan pembuluh darah juga makin cepat terjadi sehingga mudah stroke. Ya, Oh. kemudian gula darah jadi tinggi, Iya. jadi mudah Iya. diabetes. Ya, Bu ya. Iya, Dok. Nah, kalau kita stres, gula darahnya naik ya, Betul, padahal Dok. obatnya masih tetap sama. Nah, Betul. jadi seperti itu, Dek. Jadi kalau kita biarkan, tidak kita tangani, makin banyak hal-hal yang bisa terganggu dalam diri kita. Berikutnya ada lagi, masih 5 menit kan? Wah, pertanyaannya banyak nih kalau hal-hal kayak gini ya. Khalida Mega, Dok, saya kan sedang belajar online. Di sekolah saya memakai sistem belajar online berbayar yang bukan Google Base dan memang cukup sering bermasalah. Sebentar lagi pas dan kembali menggunakan sistem tersebut. Salah satu murid saya WA dan menceritakan ketakutannya tentang aplikasi tersebut. Dia takut ayahnya akan marah karena nilainya jelek, padahal kemungkinan besar karena kendala aplikasi. Wah, kasihan banget nih. Berarti Khalida Mega ini guru ya? Iya. Sepertinya guru ini, Dok. Barangkali kita yang harus berkomunikasi dengan orang tuanya, ya Iya. kan? Jangan sampai ya untuk Anak yang hal-hal jadi itu iyalah. menanggung bebannya. Ya kan, anak kan berusaha. Yang Iya. penting kita lihat prosesnya, ya Iya. kan, bukan hasilnya. Betul, Dok. Lagian kalau di mata pelajaran tertentu kurang, ya pasti dia punya potensi di tempat lain. Iya, Ya betul, Dok. kan? Betul. Seperti itu ya. Jadi perlu komunikasi lah segera ya sama orang tua muridnya. Berikutnya ada lagi Desta. Oh ya, lagi 4 menit kita barangkali harus menutup ya. Banyak Iya, Dok. bahasan tadi, banyak yang belum terjawab, tapi oke lah nanti kita bahas. Jadi ikuti terus lah ya. Iya. Ikuti terus bagaimana di Jadi Gini, kita akan bahas semuanya ya kan. Tadi beberapa hal yang udah pernah dibahas juga ya kan. Iya. Nanti senang sekali nih Bu sama Bu Dayu ya kan. Oh, saya juga, Dok. Nah, Iya. untuk teman-teman mungkin yang Oh ya Bu, sambil promosi kan kita juga punya acara sendiri ya. Iya, betul, Dok. Yang khusus untuk cancer, namanya apa Bu? Saya juga punya acara bukan khusus untuk cancer aja, Dok. Oh bukan ya. Bincang bareng ahli. Mungkin yang hadir dari dokter, ahli gizi atau ya yang berharap itu banyak memberi manfaat kepada kita semua. Boleh, namanya bincang bareng ahli. Bareng ahli. Iya. Itu direkamnya, recordednya bisa di mana, Bu? Bisa di YouTube Komunitas Teman Baik, bisa YouTube Komunitas Teman Baik ya. Di Spotify ada juga ya. Ya kan? Ya. Itu atau kalau di podcast saya ada Jadi Gini, bisa dilihat-lihat ya kan. Kalau yang gitu aja mau bercanda-bercandaan ya kan. Terus di Kopi Kental, Kongko Rumpiin Kesehatan Mental. Soal memaafkan juga bisa lewat terapi aktivitas seni ya kan. Ya. Itu juga ada di Sparta Di ya. Sparta, Semangat pemulihan melalui art terapi. Art terapi. Gitu ya. Ada yang ketinggalan ya nanti bisa dilihat ya recordednya di IGTV, mungkin lagi 3 hari ya kan, 4 hari boleh tuh dilihat, atau di YouTube ya kan, di YouTube Diskoria 88. Oke, lengkap banget kan kita kan. Ya. Oke ya, kita tutup deh Bu. Ya, nggak terasa nih sudah hampir 1 jam berbincang dengan Dokter Rai. Ya, saya merasa banyak sekali ya yang bisa didapatkan hari ini. Oke. Dan teman-teman yang udah sharing ya kan. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sharing. Mungkin kalau ada yang mau masih bertanya bisa DM Dokter Rai langsung ya, Dok. Oke. Yang terakhir di feed IG saya justru membahas bagaimana minta maaf yang baik. Wah, minta maaf juga ada yang baik ya, Dok ya. Iya, kalau enggak jatuhnya narsis. Oke, kita sebentar lagi daripada mati langsung ya kan. Kita inikan dulu saya ya. pamit undur diri. Saya Depan Misuci bersama Dokter Rai. Pamit undur diri. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Salam mantap jiwa teman-teman. Bye bye my friends. Bye bye.